Untuk menjadi dewasa di dalam Kristus, kita perlu terus belajar firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, bahkan menghafalkannya setiap hari. Kita perlu benar-benar tenggelam dalam setiap kebenaran yang terkandung dalam firman Tuhan. Kita perlu benar-benar terus menggali firman Tuhan, karena di dalamnya terkandung harta yang terpendam, harta yang tidak pernah habis, sumber daya yang sangat-sangat melimpah bagi jiwa kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia dan telah dikuduskan oleh darah Kristus. Karena kita diselamatkan untuk hidup bagi Kristus. Dan bagaimana cara kita dapat hidup bagi Kristus? Dengan cara mempelajari firman, mempelajari apa yang Dia inginkan atas kehidupan kita melalui Alkitab. Hai, saya Agung Raditya. Kembali lagi bersama saya di Belajar Alkitab. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita di kitab Kolose. Pada video sebelumnya saya telah membawakan dan memberitakan Kolose pasal 1 ayat 1 dan 2. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan, membawa kita bersama-sama merenungkan Kolose pasal 3, Kolose pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-6. Mari kita mulai. Saya akan membacakannya untuk Anda. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Di sini Paulus melanjutkan suratnya kepada orang-orang Kolose untuk menjawab atau untuk membawa orang-orang Kolose tetap mempertahankan iman mereka untuk memiliki kehidupan berpusat pada Kristus. Pertama-tama Paulus di sini mengucap syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, karena setiap kali dia berdoa, atau dia di sini dikatakan bahwa kami berdoa untuk kamu, untuk kami di sini berarti Paulus dan rekan-rekan sepelayanan berdoa untuk jemaat di Kolose. Apa yang menjadi alasan mereka mengucap syukur? Karena Paulus mendengarkan dari rekan sepelayannya Epapras yang telah melayani, dan dari beberapa penafsir mengatakan bahwa Epapras lah yang membangun atau merintis pelayanan atau gereja yang ada di Kolose ini, tentang pertumbuhan iman mereka. Pertumbuhan iman seperti apa itu? Tentang kasih mereka terhadap semua orang, tentang hubungan mereka satu sama lain. Karena di sini kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya bahwa orang kudus di sini adalah kumpulan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, mereka yang telah dibenarkan oleh Kristus dan menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Orang-orang yang beriman kepada Kristus. Atau kita sekarang disebut dengan gereja, persekutuan orang-orang kudus. Orang-orang yang telah dibebaskan dari kehidupan lama yang mematikan, atau kematian, dibebaskan dari kematian
untuk masuk ke dalam kehidupan yang Kristus berikan. Paulus bersyukur karena hal itu, karena pertumbuhan iman. Saat saya pertama melayani dan memberitakan Injil kepada salah satu teman, dan teman saya ini juga sudah kuliah, dan dia juga kuliah teologi, dan saya mengajak dia untuk belajar Alkitab bersama-sama. Dan beberapa kali saya juga pernah memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak saya kenal ketika saya ngobrol di pinggir jalan. Hal yang paling memberikan sukacita dan memberikan gairah, memberikan semangat yang baru, dan itu sulit diucapkan. Bahkan setelah saya seringkali mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, saya terharu dan meneteskan air mata karena sukacita yang meluap-luap dari hati saya. Dan sukacita itu sulit untuk dijelaskan. Saya percaya sukacita seperti inilah yang Paulus rasakan. Itu mengapa dia mengucap syukur kepada Allah ketika dia berdoa. Saudaraku, inilah yang harusnya menjadi alasan kita setiap hari dapat bersyukur kepada Allah selain pemeliharaan Dia yang nyata dalam kehidupan kita. Selain napas kehidupan yang diberikan kepada kita. Keluarga yang mungkin sekarang masih baik-baik saja. Pekerjaan yang terus baik-baik saja. Bahkan saya bersyukur hari-hari ini saya dapat belajar untuk terus mengabarkan Injil melalui media sosial, terutama media YouTube seperti ini. Kita perlu bersyukur atas itu semua. Tapi lebih dari itu, ada ucapan syukur yang lebih dari itu, yaitu bersyukur ketika kita melihat orang-orang yang kita layani, mereka bertumbuh dalam iman mereka. Mereka semakin mengenal Kristus, semakin mengasihi Kristus. Mereka hidup bagi Kristus. Mereka menyerahkan hidupnya bagi Kristus. Kasih di dalam hati mereka semakin bertumbuh terhadap sesama. Baru-baru ini saya juga bersyukur karena saya percaya Tuhan bekerja dalam hati anak ini, dan yang awalnya dia tidak ingin kuliah, dan setelah dia lulus SMP dia memutuskan untuk berkuliah. Dan kami rutin bertemu untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Ada rasa syukur dalam hati saya yang begitu besar, dan saya berkata kepada Tuhan, ini semua karena pekerjaan Tuhan. Dan jangan sampai sekali-kali saya mengambil alih dan merasa bahwa ini karena pekerjaan saya. Saudaraku, marilah kita belajar bersama-sama untuk melayani sesama kita dan membawa mereka untuk mendengar Injil. Jika Anda sekarang yang mendengarkan ini adalah seorang ayah, bawalah anak Anda untuk mengenal Kristus, membaca Alkitab setiap hari. Jika Anda seorang ibu, bawalah anak Anda untuk mengenal Kristus dan membaca Alkitab setiap hari. Jika Anda seorang pelajar atau anak muda, carilah mentor yang dapat membawa Anda untuk mengenal Kristus. Jika Anda seorang anak muda laki-laki, carilah mentor laki-laki. Jika Anda seorang anak muda perempuan, carilah mentor perempuan untuk belajar bersama-sama mendalami Alkitab. Dan akhirnya Anda belajar nantinya untuk melayani orang lain. Ketika Anda sudah dimentoring. Dan ketika Anda melayani orang lain, Anda akan menemukan ada ucapan syukur yang selama ini tidak pernah Anda rasakan, yaitu ketika Anda menemukan bahwa orang yang Anda layani dapat bertumbuh dalam iman mereka, dapat semakin mengasihi Kristus, dapat menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, bukan hanya pada hal-hal yang fana di dalam dunia ini, bukan hanya mencari-cari hal-hal fana, hanya fokus pada pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semua penting. Tapi yang lebih penting dari semua itu, bagaimana kita membawa orang-orang untuk datang kepada Kristus dan semakin mengenal Kristus.
Selanjutnya di ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ini tadi yang menjadi alasan mengapa Paulus bersyukur. Dan kita lihat alasan selanjutnya, ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Pengharapan inilah yang akan terus saya sampaikan di sepanjang umur hidup saya. Pengharapan akan kehidupan kekal yang satu-satunya dapat Anda dapatkan melalui Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak akan ada pengharapan yang demikian besar dan indah seperti yang Alkitab beritakan. Saya ingin mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Sebaik apapun Anda, karena Anda mengerjakan pekerjaan baik Anda di dalam kematian oleh dosa. Anda mengerjakan perbuatan baik Anda oleh perbudakan dosa. Iblis tidak akan menentang perbuatan baik Anda. Iblis akan selalu menentang Anda ketika Anda ingin semakin dekat kepada Kristus. Iblis akan menentang Anda ketika Anda melayani orang lain untuk membawa mereka mengenal Kristus. Semakin dekat kepada Kristus, iblis sangat membenci hal itu. Kuasa kegelapan akan terus bekerja menarik Anda untuk tidak memberitakan Kristus. Menarik saya untuk berhenti mengucapkan kata-kata ini, yaitu Injil kasih karunia yang saya beritakan. Iblis akan terus berjuang untuk hal ini. Tapi iblis tidak akan pernah menentang cita-cita Anda. Iblis tidak akan pernah menentang perbuatan baik Anda. Iblis tidak akan pernah menentang apa yang menurut Anda benar berdasarkan akal pikiran Anda. Itulah yang iblis ingin Anda kerjakan justru. Tapi iblis menentang ketika Anda mulai mencari Kristus. Ketika Anda mulai ingin mengenal Kristus. Ketika Anda mulai ingin membaca Alkitab. Iblis akan menentang hal itu. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Di sini Paulus memberitakan bahwa Injil telah berkembang dan berbuah di seluruh dunia. Dan lebih spesifiknya lagi dia mengatakan, demikian juga di antara kamu, waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Tujuan dari keselamatan adalah membawa Anda untuk memiliki perubahan akal pikiran, perubahan hati. Dari yang dulunya Anda mati di dalam dosa, dibangkitkan di dalam Kristus untuk hidup memiliki buah. Injil itu seperti benih yang akan bertumbuh dan berbuah. Injil itu seperti cahaya yang mengarahkan jalan kita untuk mengerjakan pekerjaan baik. Injil itu adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Karena Injil adalah Kristus. Hanya ketika Anda mengerti Injil, maka hati Anda diubahkan, pikiran Anda diubahkan. Anda akan semakin membenci setiap kejahatan yang dalam hati Anda. Bahkan Anda tidak suka dengan cita-cita Anda yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Hanya ketika Injil benar-benar nyata mempengaruhi akal pikiran kita, maka kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Mengapa Injil yang dapat mempengaruhi kita? Injil adalah tentang Allah yang bekerja untuk membawa manusia kepada dirinya. Tentang Allah yang sepanjang zaman memanggil manusia untuk bertobat dan menunjukkan bahwa manusia benar-benar ada dalam kematian dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri kecuali oleh kasih karunia, kecuali oleh pengakuan yang sebenarnya kepada Allah bahwa dia putus asa, tidak ada harapan, mati,
diperbudak, menderita yang sia-sia di dalam dosa, dan meminta pertolongan dari Allah di dalam Kristus yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Meminta bahwa Tuhan, tolong aku, agar aku dapat kembali kepadamu dan mengerjakan kehendak-Mu. Inilah yang dapat membawa Anda untuk semakin berbuah di dalam Injil, untuk memiliki kasih yang besar. Kasih itu dapat tumbuh dalam hati kita kepada sesama kita hanya ketika kita melekat kepada Kristus. Tidak ada cara lain. Karena Kristus adalah kasih itu sendiri. Hanya ketika kita merenungkan bahwa dosa-dosa kita telah diampuni di atas kayu salib, kita yang seharusnya disalibkan, masuk ke dalam hukuman neraka, hukuman maut, tapi Kristus telah menggantikan kita. Inilah Injil. Inilah yang harus tertanam dalam hati kita, benih yang tertanam dalam hati kita dan pada akhirnya akan berbuah. Jadi saudaraku, yang menjadi pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, apakah Anda telah melekat dan terus mendekatkan diri? Saya ulangi, apakah Anda terus ingin mendekat sehingga Anda ingin melekat pada Injil, pada Kristus? Jadi marilah bangunlah hubungan yang dekat dengan Kristus melalui pembacaan Alkitab dan berdoa setiap hari. Tidak ada cara lain. Marilah kita bersama-sama meminta kepada Allah untuk memberikan kerinduan yang dalam untuk semakin mengenal Dia, untuk memiliki rasa penasaran yang didasari pada kasih karunia, didasari pada kasih-Nya, agar benih-benih kasih itu dapat tumbuh dalam hati kita untuk mengasihi Allah. Karena ketika kita dapat mengasihi Allah, pada saat itulah kita dimampukan untuk mengasihi sesama kita. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati Anda untuk memampukan Anda mengerti Injil, melayani sesama Anda, dan memberitakan Injil kepada sesama Anda, dan mendekat dan melekat pada Injil kasih karunia itu. Amin.